Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih wa qawluhu ta'ala warattilil qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Nabiyinal Ummiyil Qail Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ashabal fadilah, para habaib, para masyayikh, para asatidz, alim ulama, khususan al-mukarram koordinator penyelenggara pendidikan Al-Quran madhab atau metode qiraati cabang 2 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Kepala TPQ Darul Quran beserta seluruh staf, para wali santri, anak-anakku, para khotimin, khotimat, seluruh undangan yang mudah-mudahan hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wa syukrulillah, pagi ini kita dipertemukan dalam satu hajatan rutin, yakni khotaman Quran anak-anak kita di lembaga TPQ Darul Quran yang menurut penilaian dewek pribadi sudah semakin baik dari hari ke hari. Ada pertambahan jumlah khotimin khotimatnya dan lain sebagainya. Salawat beserta salam ala man uhiyal Quran, pada Rasulullah SAW. Mari kita bersalawat yang telah diwahyukan kepadanya Al-Quran dan kepada seluruh keluarga beserta sahabat-sahabat beserta orang-orang yang mengikutinya sampai dengan hari kiamat. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, saya percaya bahwa proses yang baik itu merupakan faktor utama untuk menghasilkan satu output, barangkali bahasanya, outcome bahasanya mungkin, yang baik. Jadi proses yang baik adalah faktor yang paling utama untuk itu. Dan saya pun percaya sebagai salah seorang wali santri, TPQ Darul Quran bisa memerankan, bisa menyelenggarakan proses yang baik itu, sehingga hasilnya bisa kita saksikan tadi. Anak-anak kita bisa melantunkan, bisa membaca Al-Quran dengan begitu baik, hukum-hukum bacaannya begitu mantap, yang kalau boleh tiang menduga dengan tidak meremehkan, kita semua yang tua-tua mungkin belum mampu untuk itu, apalagi menghafalkan hukum bacaan-bacaan yang begitu banyak. Inilah yang kemudian dewek pribadi Abuya Ampura melihat telah menempatkan madhab qiraati ini, metode qiraati ini, terutama Darul Quran, menempati tempat yang sangat strategis di tengah masyarakat kita. Antusiasnya begitu tinggi sampai antrian begitu panjang, sehingga barangkali ada pula yang tidak dapat bagian atau lama menunggu di dalam antrian itu. Tentu ini adalah satu problem yang harus disolusikan. Saya ingin berangkat dari kata strategis tadi, maka TPQ Darul Quran mudah-mudahan selanjutnya tidak hanya menjadi satu institusi pendidikan Quran dalam pengertian belajar baca Quran saja, tetapi strategisnya itu dimanfaatkan untuk mempelajari Quran secara kuliah, secara lebih menyeluruh, wawasan Quran yang dewek maksudkan di dalam hal ini, ya. Jadi sudah lama saya berdiskusi dengan beberapa orang asatiz, melihat antusias masyarakat yang demikian ini,
maka saya kira perlu ada komunikasi yang lebih mendalam dengan para wali santri. Sebab kebutuhan kita di masyarakat itu tentu saja tidak hanya terbatas pada problem membaca Al-Quran secara benar. Walaupun tadi Al-Mukarram, koordinator, sudah mengatakan ini adalah pendidikan yang paling dasar, tapi melihat strategisnya lembaga ini tentu kami berharap yang lebih besar lagi dari itu. Para wali santri mungkin bisa berkomunikasi dengan kita. Saya berpikir bahwa TPQ Darul Quran itu adalah salah satu lembaga yang menjadi agen penjaga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kami harapkan. Sehingga para wali santri yang telah mungkin anaknya selesai di TPQ ini, ketika nanti ingin melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lembaga formal misalnya. Sebab tadi juga kita dengar anak-anak kita, cita-citanya saya mau menjadi astronot yang hafiz, mau menjadi seorang dokter yang hafiz, dan lain sebagainya. Itu artinya mereka harus menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Teman-teman di TPQ Darul Quran khususnya kita harapkan bisa memotivasi, tetapi di dalam satu ikatan penting bahwa menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kenapa ini perlu Dewek sampaikan selaku wakil dari wali murid? Hari ini fakta mengatakan bahwa karena ketidaktahuan, karena minimnya pengetahuan kita sebagai masyarakat, wali santri, kemudian anak-anak kita serahkan untuk dididik oleh siapa saja, yang penting berlabel Islam katanya. Dan ternyata pula setelah mereka kembali dari tempat-tempat mereka belajar, ada kemudian yang mengharamkan penyelenggaraan maulid dengan mengatakan bahwa itu adalah bid'ah dhalalah. Ziarah kubur menjadi haram oleh sebab kita tidak pandai memilih lembaga-lembaga pendidikan yang akan mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu saya juga berbicara kepada jamaah yang lebih luas. Ketika saudara-saudara, ketika Anda ingin untuk memasukkan anak-anak sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, pesantren atau apa saja, tanya ustadz-ustadznya, tanya kami, mana yang kami rekomendasikan untuk itu. Dan dalam hal ini kami sangat mengharapkan keterlibatan dari teman-teman, para asatiz, adik-adik di TPQ Darul Quran Kopang ini. Tanya mereka dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, anak tani ya tang-tamak jok pesantren. Tanya para ustadznya dulu, pesantren yang ini bagaimana, supaya jangan seperti itu tadi. Pulang-pulang nanti hanya bisa membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat dengan menghardik, dengan menghina amalan-amalan yang telah selama ini kita laksanakan. Maulid menjadi bid'ah dhalalah, ziarah kubur menjadi haram, dan seterusnya. Dan tentu ini sangat berbahaya. Jadi ini membutuhkan partisipasi kita semua, terutama adik-adik di Darul Quran yang seperti yang saya katakan tadi, berada pada posisi yang strategis itu. Yang kedua, sebagai wali murid barangkali ini harapan kami setelah sampai pada tingkatan tertentu di mana anak-anak kita sudah mampu mencerna pelajaran yang lebih barangkali, karena kalau pada tingkat dasar ya memang kita harus berbicara qadra uqulihim abu ya ampun, tetapi ketika sampai mereka pada jenjang yang lebih tinggi, mungkin ada baiknya kita perkenalkan wawasan Al-Quran yang lebih, termasuk kiroah sab'ah yang mutawattirah atau yang 10 dengan dalil-dalil yang sahih itu. Tidak mesti secara mendalam barangkali, tetapi mungkin kita perkenalkan terlebih dahulu. Kenal terlebih dahulu, mungkin nanti pendalamannya akan mereka dapatkan di institusi pendidikan Al-Quran yang lebih tinggi lagi. Ini perlu, sebab semakin luas wawasan kita, insya Allah semakin kecil kemungkinan kita untuk merasa benar sendiri, untuk menyalahkan orang lain. Kita mengetahui bahwa di kemudian hari ternyata qiraah yang 7 ini misalnya, itu juga menjadi salah satu alasan bagaimana perbedaan istimbat hukum di dalam ilmu fikih. Salah satu contohnya, bila ada waktu saya ingin sampaikan firman Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 6. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sadaqallahul azim. Imam-imam qiraah yang 7, di antaranya Imam Nafi', kemudian Imam Asim yang biasa kita baca dengan metode qiraati itu juga menggunakan qiraah Imam Asim. Kemudian Imam Ibnu Amir dan Kisai membaca arjulakum itu dengan baris fathah. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apa konsekuensi hukum fikih dari ini? Ini perintah untuk berwudu sebenarnya. Ketika Imam Nafi' dan imam-imam yang lain yang 3 tadi yang saya sebutkan membaris fathahkan kata arjulakum, maka hukum yang muncul dari sini adalah kaki itu dibasuh sesuai dengan muka juga dibasuh, karena di situ faksilu wujuhakum, di situ nasab, arjula juga nasab, maka marji'nya adalah maktufnya kepada wajah yang berbaris fathah atau nasab itu. Maka kaki harus dibasuh di dalam mazhab ini. Berbeda halnya ketika Imam Hamzah membaca ayat ini, atau ketika Imam Abu Amr membaca ayat ini, Imam Ibnu Katsir juga. Beliau bertiga ini tidak membaca dengan wa arjulakum, tapi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Tadi baris fathah, kemudian baris kasrah. Apa konsekuensi hukum fikih dari sini? Bahwa hukum terhadap kaki itu sama berlaku dengan ru'us, dengan kepala yang tidak dibasuh tetapi sekedar diusap. Inilah pentingnya wawasan cara membaca yang perlu kita tanamkan barangkali pada anak-anak kita yang sudah sampai akalnya untuk memahami ini, supaya di kemudian hari mereka tidak bingung dengan berbagai macam ijtihad pada hukum-hukum fikih yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis itu. Yang kira itu adalah harapan-harapan kami selaku wali murid. Selebihnya matur terima kasih karena anak-anak kami telah dibina. Yang saya harap tadi sebenarnya Buya, anak saya berdiri ketika Buya bertanya, tetapi rupanya anak saya ini agak pemalu seperti bapaknya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, kesyukuran kami yang luar biasa karena telah dibina anak-anak kami. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua, kepada kami selaku orang tua, kepada anak-anak kita untuk melanjutkan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, pada kelas tahfiz ya, di lembaga yang sama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kiranya itu sambutan dan harapan dari kami selaku perwakilan dari wali murid. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.